Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri, Prodi PAI B23 Daring Malam. NIM saya 12382319993. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi dalam Islam, yaitu ada transaksi salam dan istisna dan murabahah, mudarobah, musyarakah, dan ijarah. Yang pertama yaitu akad salam dan istisna. Akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi akad dalam transaksi salam, jual beli barang pesanannya itu dibayar dulu, barangnya baru dikirim. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual memperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan di hidupnya. Contohnya yaitu praktik pemesanan mangga. Sepakat dipesan, dibayar, dan diserahkan pekan depan. Nah, dalam apalagi contohnya, misalnya kita belanja online, misalnya kan di Shopee atau di Lazada misalnya. Nah, kita bayar di awal, lalu barangnya dikirim. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu transaksi murabahah. Prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi penjual atau biasanya bank ya sering melakukan itu. Dan ada transparansi keuntungan yang dijelaskan di awal. Dan ini sering dipakai di bank atau orang dagang biasa ya. Nah, contohnya pedagang eceran membeli sebuah komputer seharga 10 juta rupiah dari grosir. Lalu dijual kembali kepada konsumen dengan menambah keuntungan baginya 750.000. Maka dijual kepada konsumen seharga 10.750.000. Dan itu disepakati dari awal. Nah, dan disetujui oleh pembeli. Lalu yang berikutnya ada akad mudorobah, yaitu salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola. Akad ini digunakan dari usaha kecil hingga besar. Nah, ini digunakan baik itu dari sektor perbankan, investasi maupun asuransi. Contohnya pemilik modal memberikan dana kepada pengelola dengan syarat dana tersebut hanya boleh diinvestasikan dalam usaha perdagangan tertentu dan di wilayah tertentu. Ada kontrak perjanjiannya juga di awal antara pemilik modal dan pengelolanya, dan keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. Nah, jadi ada nisbah bagi hasil disepakati di awal. Lalu berikutnya ada akad musyarakah atau syirkah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan profit usaha. Nah, jadi masing-masing pihak pengelola modalnya dari berbagi, nyumbang-nyumbang. Nah, jadi pihak A menyumbang modal, pihak B menyumbang modal, pihak C juga, lalu dikelola bersama-sama. Nah, lalu dibagi hasil bersama-sama seperti itu. Atau bisa juga sistemnya tuh dari investasi bisa juga ya. Jadi banyak yang menjadi investor, lalu ada yang menjadi pengelola. Nah, begitu. Jadi sistemnya bagi hasil juga.
Lalu yang berikutnya yaitu ijarah, kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Menyewa jasa orang atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan di awal. Misalnya sewa-sewa kendaraan, menyewa tanah, properti, rumah, bangunan. Nah, contohnya kalau di bank ada juga sistemnya itu kredit KPR. Nah, jadi pembayaran itu dicicil dalam periode tertentu, lalu berujung pada kepemilikan rumah setelah proses cicilannya selesai. Nah, jadi yang menyewa tadi bisa menjadi hak milik dia rumah tersebut kalau sudah selesai cicilannya dibayar. Nah, terus yang kedua ada rental mobil, usaha rental mobil seperti itu juga dibayar di muka, lalu kita menyewa mobilnya. Nah, menyewa ruko, gedung itu juga untuk jualan. Namun ijarah ini, akad ijarah bisa batal sewaktu-waktu jika barangnya rusak di tangan pemilik penyewa dan harus diganti oleh penyewa. Namun apabila kerusakan bukan disebabkan oleh penyewa melainkan dari pihak yang menyewakan, maka dia wajib menggantinya. Yang menyewakan tadi memang sudah rusak di awal gitu, cuman tahunya setelah digunakan oleh penyewa. Nah, tentu penyewa merasa dirugikan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang macam-macam transaksi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.